Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Guspin di mana saja berada, untuk kultum kali ini yang bertema setan adalah musuh kita sebenarnya. Sahabat Guspin di mana saja berada, dari surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Pada saat mendengar istilah jin ataupun setan, maka dalam benak sebagian orang muncul rasa takut dalam menghadapinya. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena memang banyak faktor yang dapat menimbulkan hal tersebut. Di antaranya adanya peran dari media yang memberikan stigma itu hampir setiap hari, yaitu jin ataupun setan adalah makhluk yang menyeramkan, makhluk yang selalu mengganggu, makhluk yang sangat mudah terusik dengan keberadaan manusia dan sebagainya. Padahal kita sebagai manusia dan mereka sama-sama merupakan makhluk Allah yang dibebani hukum untuk beribadah kepadanya, sebagaimana tersurat dalam Quran surat Al-Jariyat ayat 51 sampai 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Semua selain Allah disebut sebagai makhluk, apa dan bagaimanapun bentuknya, karena Allah Al-Khaliq yang menciptakan dan selainnya adalah al-makhluk yang diciptakan. Sahabat Guspin di mana saja berada, dari ayat tersebut di atas kita dapat mengambil pelajaran bahwa antara manusia dan jin ada titik persamaan, yaitu masing-masing mempunyai kemampuan untuk memilih jalan yang baik atau buruk. Kita sering mendengar juga bahwa selain jin, makhluk yang seringkali mengganggu manusia adalah setan. Ternyata setan yang banyak diceritakan Allah kepada kita dalam Al-Quran adalah termasuk golongan jin. Dari penjelasan tersebut kita pahami bahwa jin itu merupakan sebuah nama untuk suatu makhluk yang Allah ciptakan dari api, dan setan ataupun iblis itu merupakan julukan untuk jin. Mengenai hal ini akan dijelaskan selanjutnya. Sahabat Guspin di mana saja berada, dalam sebuah buku karya Dr. Umar Sulaiman yang diterjemahkan oleh Fuad Wahab dengan judul Menembus Dunia Jin dan Setan, disebutkan bahwa terdapat beberapa nama jin dalam bukunya tersebut. Beliau mengutip pendapat dari Ibnu Abdil yang mengatakan bahwa jin menurut ahli bahasa terdiri dari beberapa tingkatan. 1.
Kalau yang mereka maksudkan jin secara mutlak, maka mereka sebut jinniyun. 2. Jika yang mereka maksudkan adalah jin yang tinggal bersama manusia, maka mereka sebut amir, bentuk jamaknya ummar. Yang ketiga, jika yang mereka maksudkan jin yang biasa mendatangi anak-anak, maka mereka sebut arwah. Yang keempat, jika yang mereka maksudkan adalah jin yang jahat dan merintangi kebaikan, maka mereka sebut setan. Yang kelima, jika yang mereka maksudkan adalah jin yang lebih jahat dan lebih mempunyai kemampuan, maka mereka sebut ifrit. Sahabat Gusmin di mana saja berada, selain penjelasan tersebut, istilah setan digunakan sebagai julukan untuk jin yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis digunakan sebagai julukan untuk jin yang penuh dengan tipu muslihat. Kita semua harus meyakini adanya jin, tetapi bukan berarti kita harus takut apalagi malah tunduk kepadanya. Karena bagaimanapun berbagai dalil telah menyebutkan dengan jelas bahwa jin termasuk ke dalam makhluk Allah. Di sisi lain, kita pun harus meyakini bahwa manusia sejatinya adalah makhluk Allah yang paling mulia. Tetapi kemuliaan ini tidak pantas menjadikannya sombong terhadap makhluk lainnya. Jika kesombongan itu ada, maka bisa mengakibatkan derajatnya akan jauh lebih rendah daripada iblis dan akan menyebabkan Allah sangat marah. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, kemuliaan adalah sarungku dan kesombongan adalah selendangku. Siapa saja yang mencabut salah satu dari kedua pakaianku itu, maka pasti aku akan menyiksanya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari kata mencabut dalam hadis tersebut ialah merasa dirinya paling mulia atau berlagak sombong. Sebaliknya, jika manusia melakukan ketaatan yang sebaik-baiknya, maka bukan hal yang mustahil ia menjadi lebih mulia daripada malaikat. Hal itu adalah karena manusia oleh Allah diberikan anugerah yang lengkap berupa jasad, roh, hati, akal, dan nafsu. Kelima hal itulah yang dapat mengubah kedudukannya, terutama dalam penggunaan akal dan nafsu. Sahabat Gusmin di mana saja berada, permusuhan dan peperangan antara manusia dan setan akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat. Akar dari permusuhan ini tidak lain adalah karena keangkuhan dan kesombongan setan atau iblis, dan bermula ketika ia enggan bersujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan kepadanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberi peringatan kepada kita agar selalu waspada terhadap bujukan setan dan keterampilannya dalam menyesatkan manusia dengan ketekunan dan semangat yang tinggi. Bagaimana tidak, setan yang pertama kali mengganggu manusia oleh Allah diberikan penangguhan kematian hingga hari kiamat, sehingga strategi setan dan para pengikutnya dalam menyesatkan manusia terus-menerus diperbarui, yang akibatnya cara setan berperang dengan manusia semakin penuh dengan tipu muslihat. Semakin tinggi kualitas seseorang manusia dalam hal ketakwaan pada Allah, maka semakin tinggi pula kualitas tipu muslihat setan untuk mengganggunya. Cara setan mengganggu orang biasa tentu akan berbeda dengan cara setan mengganggu seorang yang berilmu. Sahabat Gusmin di mana saja berada, dari penjelasan di atas, kita sebagai manusia yang beriman tentu harus memposisikan setan sebagai musuh yang sebenarnya, sekaligus harus mewaspadai tipu dayanya.
Rasa dendam yang dimiliki setan semenjak diusir dari surga akan terus membakar semangatnya dalam menyesatkan manusia sampai datangnya hari kiamat. Tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari gangguan setan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencermati beberapa teknik setan dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, menghiasi kebatilan. Yang kedua, lalai atau berlebihan. Tentang masalah ini, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setiap ada perintah Allah, setan punya dua pilihan. Pertama, mendorong lalai, dan kedua, berlebihan. Setan mendatangi hati manusia dan mendeteksinya. Jika ia mendapat seorang hamba yang kurang semangat, lalai, dan hanya menginginkan keringanan-keringanan saja, maka setan menempuh jalan ini. Dirintanginya, disuruhnya diam, ditimpakan kemalasan, dan sebagainya. Jika setan menemukan orang yang selalu siaga, rajin, penuh semangat, maka ia tidak menempuh cara tadi. Ia justru perintahkan orang itu untuk lebih rajin lagi dan tidak merasa cukup atas amal yang telah dikerjakannya. Tidak tidur kalau orang lain tidur, tidak buka puasa kalau orang lain berbuka, dan sebagainya, yang pada intinya adalah berlebihan. Yang pertama, manusia didorong untuk tidak mengerjakan perintah, sedangkan yang kedua untuk melampaui batas. Banyak orang yang terperdaya dengan usaha setan yang kedua ini dan tidak selamat, kecuali orang yang berilmu dengan mendalam, punya keimanan dan kekuatan untuk melawan setan, dan selalu menempuh jalan tengah. Yang ketiga, merintangi amal dan menganjurkan menangguhkannya. Yang keempat, memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan. Yang kelima, berpura-pura menasihati. Sahabat Gusbin di mana saja berada, ada sebuah kisah yang sangat penting untuk kita ambil hikmahnya, yaitu tentang seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel yang tergolong soleh pada saat itu. Pada saat itu terdapat 3 orang laki-laki bersaudara yang mempunyai seorang saudara perempuan yang masih perawan dan tidak mempunyai sanak saudara yang lainnya. Ketika saudaranya laki-lakinya bermaksud ikut berperang, mereka kebingungan kepada siapa saudara perempuannya harus dititipkan, siapa yang akan melindunginya dan menyediakan keperluannya selama mereka tidak ada. Setelah lama, terpikirlah oleh mereka bahwa yang paling aman dan paling dapat dipercaya untuk menitipkan adiknya adalah kepada ahli ibadah orang Israel. Pada awalnya, ahli ibadah itu bersikeras menolaknya, tetapi setelah didesak oleh mereka, akhirnya dia mau menerima saudara perempuannya untuk tinggal di sebuah rumah dekat biarannya. Pada awalnya, kewajiban sang ahli ibadah atas perempuan tersebut ditunaikan dengan sewajarnya dan dengan penuh kehati-hatian. Akan tetapi, setan mulai melancarkan serangan tipu dayanya secara perlahan dan bertahap, hingga pada akhirnya berbagai maksiat pun dilakukan oleh sang ahli ibadah tadi yang menyebabkan harus dihukum pancung. Dan pada akhirnya ia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Sahabat Gusbin di mana saja berada, sebagai penutup, tidak ada alasan bagi kita semua sebagai manusia yang beriman untuk tidak bekerjasama dalam memerangi setan sebagai musuh yang sebenarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga selalu memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan dalam menghadapi tipu muslihat dari setan dan pengikutnya. Kita patut bersyukur bahwa Allah memberikan kita nikmat yang amat sangat besar, yaitu dengan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah kenabian sekaligus menjadi mukjizatnya yang terbesar sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Di samping itu, Rasulullah pun menguraikan dalam hadisnya berbagai hal tentang tipu muslihat setan dan cara membentenginya. Semoga sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Demikian kultum ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Gusmin semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.